Pengen buka lemari, taunya di situ ada foto Ibu Ratu ya, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul? Iya, iseng-iseng dibuka, si fotonya dilihat, penasaran gitu kan. Ini foto apa? Waktu dulu belum tahu itu kalau itu Nyi Roro Kidul, belum tahu. Masih kecil kan iya, ya? masih kecil. Belum tahu apa-apa kan. Masih dilihat, kok ngedip, gangguin terus. Pindahlah kita sama orang tua ke Tanjung Karta. Pas begitu lagi nyampenya, lagi duduk, lagi minum, lagi nyantai aja, panik. Di belakang papa itu kayak ada sosok, badannya gede banget, ada tarinya. Terus di sini tuh kayak ada tanduk apalah gitu, kayak tanduk yang agak-agak serem gitu, kayak gitu. Mata merah banget, kayak di sini kayak berdarah-berdarah kayak gitu. Kaget, mau ngomong, pengen teriak juga susah banget itu, susah banget. Selamat malam Mbak Mimi. Malam. Terima kasih udah mau datang dan menjadi narasumber kita kali ini. Baik, Mbak Mimi, katanya ada cerita juga yang sangat menyeramkan ya, di mana Mbak Mimi ini pernah diculik oleh genderuwo. Iya, betul. Sampai 2 hari. Sampai 2 hari. Ngeri juga ya berarti ya. Bisa dibilang yang ngeri. Bisa dibilang gitu. Banget, itu ngerinya banget lah. Oke, boleh. Kalau begitu Mbak Mimi, kisah goib dimulai. Jadi awal pertamanya itu waktu kelas 4 SD, masih kecil. Pas almarhum nenek meninggal, udah 1 minggunya itu aku lagi di rumah orang tua ya, tepatnya di Anggrek ya, di Sumedang. Iseng-iseng itu pas kejadian itu sore sekitar jam 4-an. Iseng-iseng lah pengen buka lemari, taunya di situ ada foto Ibu Ratu ya, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul? Iya, iseng-iseng dibuka, si fotonya dilihat, penasaran gitu kan. Ini foto apa? Waktu dulu belum tahu itu kalau itu Nyi Roro Kidul, belum tahu. Masih kecil kan iya, ya? masih kecil. Belum tahu apa-apa kan. Masih dilihat, kok ngedip? Hah? Kok ngedip? Dilihat lagi, ih ngedip, disimpan lah si fotonya. Pas GNP-nya itu kan kayak ada pusaka gitu, kayak keris. Dibuka lah iseng-iseng, kok gerak sendiri. Kerisnya gerak? Iya, gerak sendiri. Kan dia tuh berdiri posisi kerisnya. Kok ngegeser, makin ngegeser. Kirain kan takutnya kegoyang atau ama apa gitu. Pas dibuka lagi, kok goyang sendiri, jalan sendiri si kerisnya. Nah dari situ bilang ke mama, mah itu foto apa? Itu foto Ibu Ratu, katanya punya nenek. Kok bisa ngedip? Kapan ngedipnya? Barusan. Kenapa dibuka? Berani-beraninya dibuka? Ya pengen lihat aja, penasaran. Terus kenapa sih kerisnya juga goyang sendiri, kayak jalan kayak gitu, ngeleka-ngeleka kayak gitu. Ya udah nanti aja sama mama, sok kamu mandi dulu katanya. Cepat kita makan. Iya, nah dari situ nggak inget apa-apa. Tiba-tiba udah malam, kata mama, tadi katanya teteh itu kesurupan apa? Kan nggak tahu, masih kecil itu aneh, kesurupan tuh apa? Iya, katanya tadi teriak-teriak, terus kayak goyang-goyang kayak sinden kayak gitu. Nari ya? Jadi tiba-tiba bisa nari? Goyang-goyang gitu. Pas nanya ke mama, terus mau gimana lagi, kok bisa sadar lagi gimana? Ada tadi sama Pak Ustadz diobatin, katanya gitu kata mama. Nah udah cerita itu gak lamanya pas, jadi kayak ada hal-hal gaji lagi di rumah itu, kayak ada yang goyang-goyang sedila, kayak barang-barang, terus kayak ada terlalu jelas gitu penampakannya, cuman kayak terbang-terbang gitu aja gitu. Udah kejadian itu sempat dulu juga kelas 2 SMP. 2 SMP? 2 SMP. Waktu itu kita itu kata orang tua, daripada sering sakit-sakitan, lebih baik udah kita pergi dulu ke rumah saudaranya si papa, tepatnya ya di Tanjung Karta. Oh, jadi waktu 2 SMP tuh dipindahin dulu ya? Dulu. Termasuk yang nggak pindah rumah juga, pindah sekolah juga di sana. Pindah sekolah juga, katanya kan di Anggrek sering kesurupan, kayak diganggu-ganggu kayak gitulah sama goib-goib. Oh gitu. Orang tua panik, mungkin khawatir kalau anak perempuannya satu-satunya takut digangguin terus. Pindahlah kita sama orang tua ke Tanjung Karta. Pas begitu lagi nyampenya, lagi duduk, lagi minum, lagi nyantai aja, panik. Di belakang papa itu kayak ada sosok, badannya gede banget, ada tarinya. Terus di sini tuh kayak ada tanduk apalah gitu, kayak tanduk
yang agak-agak serem gitu kayak gitu, mata merah banget kayak di sini kayak berdarah-berdarah kayak gitu. Kaget mau ngomong, pengen teriak juga susah banget itu, susah banget. Itu di belakang si bapak gitu? Iya, di belakang si bapak itu tepatnya. Bapak orang tua maksudnya? Iya, orang tua. Pengen Ngeri banget ya. ngomong, pengen teriak, pengen bilang, "Pak, itu apa di belakang?" Nggak bisa, susah. Kayak mau napas aja kayak sesek gitu. Ih, ya Allah, ini apa? Cuman di dalam hati sempat gitu kayak baca-baca istighfar. Cuman kalau pengen ngomong susah banget, susah banget. Kalau dulu kan kayak zaman BBM ya, apa itu BBM? Ke kakak bilang, "Ah, di mana? Cepet kesini, takut di belakang si bapak itu ada apa tinggi, ada taringnya terus kayak ada dar gitu." Coba baca-baca aja dulu dalam hati. Nggak mau takut. Dari situ udah nggak inget apa-apa. Kayak panik aja gitu. Ya Allah, takut pengen bicara, pengen ngasih tahu tuh ke si papa sama saudara-saudara yang lain, nggak bisa. Jadi si mulut itu kayak yang ditutup aja, kayak bungkem aja. Jadi nggak bisa bicara, nggak bisa apa, mau gerak apapun juga nggak bisa, diem aja kaku. Pas kakak datang ke situ, aku nangis peluk ke kakak, tiba-tiba udah nggak inget apa-apa. Udah berapa jam kemudiannya aku sadar ada di rumah si Uanya lagi, itu di rumah si Ua lagi ngobrol, papa ada, orang tua ada, semua kupit ada, kayak kakak ada. Tapi kayak kedengaran kayak suara azan, Allahu Akbar, kayak banyak orang-orang tuh berdoa. Kok banyak orang yang berdoa, ada apa gitu, ada apa. Tapi aku pengen manggil si papa, "Pa, gini, kok nggak bisa, nggak ada yang nengok." Oh, jadi ada yang nengok. Suara azan yang ngaji kedengar. Tapi kita nggak bisa panggil orang. Nggak bisa panggil orang. Pas begitu aku pergi keluar ngelihat kayak lingkungan di sana, kok aneh lingkungannya. Kok kayak makhluk-makhluk gaib itu kelihatan jelas banget kayak lagi jalan-jalan gitu, terus kayak ada kunti ngelewat. Ini apa ya Allah, takut mah, Pak, takut pengen manggil tuh susah banget, kayaknya mau ngelengkah juga jadi makin susah, makin pengap. Nah, pas begitu ada suara azan paling kenceng banget, kayak suara ada si papa panggil-panggil, "Teteh di mana? Teteh di mana? Ini papa, coba teteh di mana?" Itu padahal aku sendiri bilang, "Pak, ini teteh di sini loh, di sini." Tapi dia nggak ngeliat. Nah, di situ nangis. Pas begitu kayak ada suara ayat kursi, kalau nggak salah. Pas sadar, tiba-tiba udah banyak orang. Udah banyak orang. Itu di alam mereka maksudnya? Iya. Oh. Jadi aku itu dibawa ke alam mereka. Jadi nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Itu bisa diceritain nggak di alam mereka itu sebetulnya penampakannya sama kayak di kita atau seperti gimana kelihatan? Enggak, beda. Jadi di alam mereka itu kayak ada aktivitas kayak manusia lagi gitu, kayak rumah gitu, terus kayak tempat jalan-jalan kayak gitu mereka ada juga. Sempat aku lihat, ih itu apa sih, kok mirip yang tadi di belakang si papa. Sempat aku mau manggil dia, terus dia nengok buru serem. Nah, adalah kayak kecil itu mungkin tuyul ya, yang kecil-kecil ya itu. makhluknya. Iya, jalan-jalan ketawa-ketawa. Ih ya Allah takut, sampai mau teriak, "Pak, teteh takut, Pak, tolongin." Diam aja, nggak ada orang pun yang ngedenger. Semua diabaikan. Pengen manggil ke si papa, pengen gitu pegang, kok nggak bisa terus, takut. Tapi orang lain pada manggil-manggil, "Coba Neng di mana? Teteh di mana? Di sebelah mana?" Di sini, pada di sini gitu, pengen udah kayak gini ngelambaiin tangan pengen pegang, nggak bisa itu. Udah panik banget, kayak ngerasa aku mati nggak ya gitu. Udah pikiran ke situ, aku mati nggak ya gitu. Kok gue jadi ikut merinding ya dengarnya ya? Ngeri banget nih. Gitu. Itu berarti selama di sana dikasih makan atau sendiri, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang jagain atau jalan-jalan sendiri aja? Kalau buat dikasih makan itu nggak ada yang ngasih makan, cuman kalau buat makanan banyak banget makanan. Kayak ada buah-buahan kayak gitu, ada buah-buahan. Ada ya? Ada, cuman kok banyak buah-buahan, banyak makanan. Tapi aku sendiri nggak berani buat makan ya, takut. Malah ada yang pikiran panik banget. Aku mati nggak ya? Mati kali. Orang tua nggak ada yang denger. Nah dari situ udah panik banget. Udah sempet kepikiran kayak gitu ya? Iya, ada pikiran ke situ. Udah mati kali. Jadi orang tua nggak ngedenger sama keluarga. Tapi kapan matinya? Kok aku di mana? Kalau misalkan aku mati, jenazahnya di mana? Nggak ada. Jadi bingung sendiri, ya aku mati nggak ya, kayak gitu aja, panik sendiri. Nah itu berarti bisa baliknya gimana dong tuh? Kedengar suara-suara yang lagi ngaji, termasuk azan. Oh itu kedenger ya? Iya, kayak gitu, kedenger. tembus ya? Iya,
Itu kan posisi kayak keluarga semua di ruang tengah ya, ruang tamu. Aku keluar pengen lihat aktivitasnya gitu kan, aneh banget. Pas cari-cari kok ada suara azan di mana, kayak ada suara yang ngaji-ngaji gitu. Aku coba keluar lagi cari gitu yang lagi berdoa itu di mana. Pengen nanya, siapa tahu mereka bisa ngelihat kan. Orang tua kok nggak ngelihat ya, siapa tahu orang lain bisa ngelihat gitu, bisa nemuin aku. Pas coba-coba cari, ada salah satu masjid di situ yang warna hijau. Aku mau masuk ke situ. Tanya ada Pak Ustadz. Pak Ustadz lihat nggak? Lihat ke saya nggak? Lihat. Kenapa? Saya mati nggak Pak Ustadz? Koneng bilangnya kayak gitu. Orang tua nggak ngeliat saya gitu. Tapi kok banyak aktivitasnya. Taunya itu bukan manusia. Ya, Pak Ustadznya bukan manusia bukan, maksudnya? Jin. Jin juga. Jadi maksudnya ustadz di kalangan jin gitu iya. ya? Oh di sana juga ada ya? Iya ada ustadz juga. Saya baru tahu ada ustadz. Mungkin ada Ustadz Somad juga kali ya? Iya. Itu pengalaman yang gak akan pernah dilupain. Oh gitu pasti ya? inget-inget terus ya. Aku nanya, Pak Ustadz aku mati nggak? Kok Neng bilangnya kayak gitu, Neng nggak mati. Tapi orang tua aku nggak lihat aku loh Pak Ustadz. Aku panggil juga susah, nggak ada yang nengok. Enggak, aku nggak mati. Neng lagi ada di alam kita apa? Lagi di alam goib. Di alam goib. Iya. Kamu itu manusia, cuman udah ketarik sama kita alam goib. Ini kejadiannya waktu SMP itu kan? SMP. Itu kelas 2 itu. Udah panik banget, pengen pulang, gak tahu caranya. Terus gimana, orang tua gak bisa nengok, gak bisa ngeliat. Udah bingung banget. Cuman di situ kedengarannya kayak ada suara kakak manggil ya, kakak yang kedua. Neng, di mana? Kayak aku bilang, kayak ada suara si kakak nih. Lari gitu. Kedeket rumahnya si saudara si papa itu. Ini Neng di sini, sambil gini tangan. Di sini. Tengok aja kakak. Sambil kakak baca-baca sambil ngewidik gitu. Tapi lihat di situ ada juga ustadz gitu, banyak orang itu kayak hampir satu RT lah pada keluar gitu di lingkungan. Jadi kelihatan orang-orang yang ngumpul tuh kelihatan juga. Kelihatan. Cuman bedanya kayak yang di goib itu kayak Pak Ustadznya kayak agak pias-pias gimana gitu, kayak nggak ada darinya gitu. Cuman kan ya tetap aja panik, mati nggak sih? Iya sih. Pas sudah selesai itu kayak ada suara yang baca Yasin sama ayat kursi kenceng banget itu di rumah. Taunya itu saudaranya si papa sama papa dan baca-baca sama Pak Ustadz mungkin ya itu. Pas nggak lamanya kayak ada cahaya putih. Tiba-tiba terus kayak almarhum nenek ada datang, coba masuk ke situ ke cahaya putih. Kok ada nenek di sini? Masuk aja ke sana. Cepat, udah ditungguin dia pengen pulang nih, masuk ke sana. Ada cahaya putih di situ, pokoknya gede banget. Pas masuk ke situ, tiba-tiba bangun, melek, udah banyak orang. Aneh lah. Ini ada apa? Nanya. Pak ini ada apa? Mah ini ada apa? Kok nampak banyak orang? Udah katanya minum dulu. Kayak pikiran, kok banyak orang ya ngelilingin aku, ada apa emang? Perasaan dari tadi lagi di rumah orang-orang pada biasa aja, nggak kayak gini, kayak nggak ada ribut. Terus si teteh udah sadar emang ada apa yang terjadi gitu. Pas coba nanya ke kakak, katanya 2 hari aku itu ada di alam goib. Maksudnya 2 hari hilang? Iya, hilang gitu. Jadi kelihatan sama orang tua sama kakak yang normal. Aku tuh udah terbaring kayak mati suri mungkin ya. Di mana itu? Di rumah saudaranya si papa itu. Mati suri. Cuman yang aku rasain, enggak kok, aku biasa aja aktivitas di rumah biasa aja gitu. Maaf panggil si papa, cuman ya nggak nengok aja kenapa gitu. Cuman pengakuan kakak, katanya aku kayak mati suri lagi gitu selama 2 hari. Itu jadi jasadnya tuh ada, sebetulnya badan kitanya tuh ada, nggak hilang kalau badannya? Badannya hilang dulu itu, ada di pohon bambu. Pas begitu aku ngeliat si sosok-sosok yang serem itu, yang genderuwo itu. Aku kan pegang ke kakak nangis. Kak takut, katanya aku tuh lari ke pohon bambu. Cuman jarak itu agak jauh dikit lah. Pohon bambu dikejar lah sama kakak. Gak kekejar, cari-cari, orang tua pada nyari-nyari, taunya aku tuh ketemu di pohon bambu. Di dalam pohon bambu itu. Dibawalah ke rumahnya
Pak Haji sama Ustazah di sana. Begitu. Sempat hilang dulu 2 hari. Nah udah gitu akhirnya sadar lagi kan? Akhirnya sadar lagi, coba nanya-nanya ke orang tua sebenarnya ada kejadian apa gitu, kenapa sampai banyak ustadz-ustadz sama warga juga katanya sempat disembunyiin sama genderuwo. Pengen anak genderuwonya pengen sama saya gitu, jadi pengen ngangkat anak gitu, pengen ngangkatin anak gitu. Cuman keburu ya alhamdulillah kembali lagi ke manusia lagi gitu. Pas gak lamanya pas udah lulus SMP itu pindah lagi kan ke rumah asal itu ke Anggrek. Balik lagi ke Anggrek? Balik lagi ke Anggrek. Ke rumah yang lama berarti? Iya, udah gak di Tanjung lagi. Pas begitu balik ke Anggrek lagi, kejadian yang waktu SD itu terulangi lagi. Keulangin lagi? Keulangin lagi. Jadi di posisi rumah itu ada kosan ya, punya si Uwa gitu, punya ada kosan. Pasnya ke atas, itu badannya kecil, mukanya tuh udah hancur banget, tapi di belakang itu kayak ada ekor, dia lompat dari atas, nyekik. Apaan? Badannya kecil? Badannya kecil, mukanya udah nggak karuan lah, hancur kayak yang tabrakan gitu, kayak yang tabrakan, tapi belakangnya ada ekor. Bentuknya manusia berarti kalau lihat Badannya manusia. Badannya manusia. Manusia cuman mukanya hancur, tapi belakangnya ada ekor. Kayak ekor. Ngeri juga. Kerak yang kayak gitulah. Dia mau turun ke bawah, akhirnya nyekik. Nah dari situ aku juga nggak ingat apa-apa lagi, sampai orang tua panik. Ini kita harus gimana gitu? Harus pindah ke mana? Anak satu-satunya cewek, terus-terusan diganggu sama goib. Maunya apa ini? Goib itu ngeganggu terus. Pas udah situ kejadiannya aku sadar lagi. Pas mau maghrib ya kalau nggak salah itu, diem di luar mau masuk. Set, kayak ada yang jalan anak kecil. Ih itu siapa? Itu siapa? Coba nengok gitu, gak ada apa-apa sih, gak ada apa-apa. Pas begitu lihat, paling jelas tuyul nggak tahu apalah gitu, ngeliat gini, kayak mau wow gitu lah, wow gitu. Nah dari situ pingsan lagi. Kata orang tua, udah mending kita pindah rumah aja, kalau di sini udah nggak akan benar, terus-terusan diteror sama makhluk goib terus. Itu capek kayaknya ya diteror kayak gitu ya? Bukan capek lagi, lelah Itu banget. pindah dikejar, pindah ke sini ada Iya. lagi gitu. Sampai sekarang pun tetap Masih? Sampai umur sekarang? Iya, sampai sekarang. Itu tadi balik lagi kan pindah tuh waktu SMA ya? SMP. Iya. Itu setelah pindah masih tetap diteror. Kayak bukan diteror lah, kayak diisengin jahil mungkin ya. Pada jahil gitu. Nggak tahu tuh mereka itu pengennya apa sama saya gitu, sampai dijahilin terus. Kayak lagi tidur aja tiba-tiba selimut kayak ada yang narik, set ke bawah. Coba ditarik lagi. Kalau tidur kan kayak lampu suka dimatiin ya, gelap gitu. Pas nengok di lemari itu apa ya, di atas lemari kok kayak ada yang berbulu-bulu gitu gede banget gitu. Coba diem aja, cuman penasaran ditengok lagi, makanya udah merah banget serem. Bertaring juga. Nggak tahu emang itu si sosok genderuwo yang waktu itu pernah nyulik aku, nggak tahu beda lagi. Yang genderuwo itu gede kan? Gede banget, gede. Ini jadi setelah diculik dari alam jin itu punya kemampuan macam-macam seperti itu. Iya. Lebih Jadi, jelas. Dibilang kayak aku bisa ngelihat atau enggaknya itu sih nggak tahu ya. Cuman yang sekarang dirasain cukup aku tahu aja gitu ya. Kayak kita pergi kemana, ih itu apa? Cuman nggak berani bilang, itu apaan sih? Sempat bilang ke guru ngaji gitu ya di Paseh, ada Pak Haji Agus namanya, bilang ke Pak Haji, kenapa sih kalau setiap mau pergi kemana-mana kayak ke tempat angker atau apa, kok pasti aja ada yang nampakin secara halus kamu itu, katanya Neng gitu. Saya itu pernah mati suri digangguin sama makhluk halus kayak ngebukain aura, katanya aura udah kebuka, seenggaknya ada indigo yang masuk. Oh jadi setelah masuk sana bahkan jadi lebih sensitif matanya ya? Iya, lebih sensitif banget. Itu ada satu kejadian nggak di mana misalnya Mbak Mimi datang ke satu tempat, anggaplah angker ya? Iya. Ada terus sampai melihat suatu penampakan yang benar-benar bikin Mbak Mimi ini serem banget gitu? Ada, pernah. Tepatnya itu kita tuh lagi main ya, kayak lagi explore gitu. SMP juga?
Enggak, tuh sekarang baru-baru ada 2 bulan ke belakang ada lagi tuh. Kita lagi explore, tepatnya di Galudra ya. Cuma kalau buat alamat jelasnya kurang tahu, pokoknya itu di Galudra, di belakang tol. Kita lagi explore malam-malam gitu ya, sambil cari-cari ular aja, iseng-iseng ngelihat kayak ada orang nangis. Gimana sih orang nangis? Pas lihat ke bawah, ada laki-laki sama perempuan sama anak kecil, banyak banget, kakinya pakai rantai. Pakai rantai. Si kepala juga pakai rantai, tangan pada dirantai. Dia minta tolong saya, saya takut. Ih, itu apa, orang atau hantu ya? Saya penasaran, disamperin lah. Pas begitu nyamperin, pas dilihat, itu si yang sosok cowok itu, yang laki-laki itu, posisinya ini kayak kaki udah mau patah, udah mau copot, yang sebelah sini kayak rantai. Jadi jalannya tuh kayak digeser gitu. Tolongin saya mbak, tolongin saya. Dari situ saya udah nggak inget apa-apa, dan kata teman-teman, termasuk ya kayak kakak sendiri, Meisha, yang taunya sendiri, kesurupan juga. Bentar dulu, kakak sendiri Meisha, maksudnya ini adiknya Meisha? Jadi Meisha itu sahabat lah, jadi udah saya anggap adik atau kakak lah gitu, jadi bukan siapa-siapa lagi. Oh gitu. Bagi yang pengen tahu tentang Meisha, kalian bisa nonton episodenya di bagian atas ya. Karena ternyata saya sendiri nggak tahu bahwa narasumber yang sekarang itu masih ada hubungan dengan Meisha. Baik, setelah itu Mbak Mimi berarti setelah sadar, apa yang terjadi? Pas begitu sadar, kayak orang bingung, kayak ini ada apaan sih gitu. Kok jadi pikiran tuh kayak ngawur. Semenjak kejadian itu kayak mungkin mata batin atau apa ya, kayak indigo mungkin ya, sering ngeliat di rumah kayak penampakan, terus kayak mau tidur digangguin terus. Di rumah juga di rumah, sering terjadi sampai sekarang. Iya, kayak pulang main, pulang kerja digangguin. Habis main itu pulang 1:30 subuh. Pas mau masuk rumah itu kan depannya tuh kayak kebun gitu ya, ada kayak sumur tua gitu. Pas mau buka pintu rumah, ada yang manggil. Suaranya merdu banget. Pikiran siapa yang manggil, orang udah pada tidur. Sempet kayak loading dulu, otaknya loading dulu. Ya Allah, siapa yang manggil jam segini? Pas nengok, Kunti manggil-manggil. Kunti merah di pohon jambu. Itu Meisha tahu banget loh posisi depan rumah itu kayak apa. Meisha juga lihat berarti? Meisha mungkin pernah lihat ya, cuman dia nggak bilang. Soalnya Meisha tahu kalau aku itu penakut orangnya, banget orangnya. Bisa lihat tapi penakut gitu ya? Iya, takut banget pas lihat. Ih, merah. Ih, ya Allah, Kunti. Dari situ cepet-cepet buka pintu, panggil-panggil. Papa cepetan buka, takut. Papa lari ke depan. Ada apa? Ada Kunti. Ah, bohong. Bener Pak, ada Kunti. Pas nggak lamanya kejadian manggil, si Papa keluar, nengok-nengok kanan kiri. Ketawa si Kuntinya. Ngetawain. Papa otomatis nyalain motor disenterin sama Papa gitu. Sok di mana? Ulah nggak ganggu wae atuh. Kata orang Sundanya. Jangan ganggu terus lah, kata Indonesianya. Pah, beneran Kunti kan? Sok wae masuk ke dalam. Pas udah cuci kaki, mau ganti baju, kayak orang ngebisikin, "Hey, ya Allah itu apa?" Merinding banget, merinding. Yang denger merinding juga bro, bukan dia doang. Merinding, kayak ada suara sut gitu. Cuman nggak ditangkepin. Apaan sih itu? Halusinasi mungkin, pikirannya ke situ. Gak lamanya mau ganti baju, udah nyiapin baju, kok makin merinding gitu, punggung kayak sakit banget, kayak ada yang megang, kayak apa sih, kayak mau gitu tuh, kayak gitu. Pas dimain kayak sesuatu gitu apa, pas dinyalain lampu itu kelihatan banget di belakang lemari ada tangan, nggak tahu panjang banget kukunya, kayak gitu tangan itu kayak mau nangkep gitu. Dari mana? Dari belakang? Dari belakang lemari, kayak gitu tangannya, panjang banget sih kukunya, panjang banget. Pas aku lari manggil lagi ke Papa, "Pak, takut. Ada apa tuh, ini udah malam, jangan teriak-teriak terus." Nggak tahu tuh di belakang lemari ada apa, nggak ada apa-apa. Sama orang tua dilihat,
nggak ada apa-apa. Pas kakak yang nomor 1 ternyata diam-diam juga, dia orangnya pendiam. Di balik pendiam itu dia juga digangguin, bukan aku aja ternyata yang digangguin, dia juga digangguin. Laki-laki ya kakaknya? Laki-laki semua. Gitu. Dia bilang malam juga katanya, cina kayak ngelihat ada yang tinggi gede berbulu, tapi masuk ke kamar mandi. Di mana lihat nah? Kan posisi itu lagi nonton TV. Di kamar belakang kayak ada yang lewat, tapi tinggi banget. Nggak berani ngelihat, langsung ditutupin aja pakai selimut. Kenapa sama Angga nggak dilihat? Serem katanya mukanya. Berapa kali ngeliat yang kayak gitu? Sering. Sampai waktu juga pernah kakak pulang main kayaknya digangguin. Kayak ada yang siul-siul, kayak ada yang ketawa gitu. Gitu kan. Ternyata kakak juga sering digangguin, bukan aku aja. Ngeri banget. Terus malam itu gimana tidurnya tuh? Nggak tidur. Karena takut. Kalau misalkan aku tidur, takutnya pas bangun tuh ada di mana, itu kan takutnya dijailin. Kita lagi enak-enak tidur, taunya dibawa di tempat mana. Jadi nggak mau tidur, diem aja melek, liatin HP sambil baca-baca. Padahal mata udah ngantuk banget itu mata. Cuman nggak berani tidur, nggak berani banget buat tidur, takut. Ada gangguan lagi nggak? Ada gangguan, kayak di kamar mandi, kayak air keran itu nyala sendiri. Posisi di rumah itu semua orang udah pada tidur, nggak ada orang lagi. Kayak kucing tiba-tiba ngelihat ke atas, meong-meong terus. Di rumah ada kucing? Ada kucing, ada 3 kucing. Gua buangin kucing di rumah bro, takut kalau kayak gitu. Sampai kucing nengok ke atas lemari, meong-meong. Itu kejadiannya itu baru loh, kucing itu kemarin. Bentar dulu, kejadiannya ini kemarin? Belum lama atau gimana maksudnya? Belum lama, kemarin. Akhirnya gimana? Tenang-tenang jam berapa biasanya kalau ada gangguan? Tenang-tenang, kalau mau enak tidur pas udah azan subuh aja, baru tenang. Kayak damai gitu, kayak kok enakan di badan gitu, kayak nggak berat lagi, kayak nggak pusing, nggak mual gitu. Katanya sih kalau kita sering digangguin sama yang gitu kan kayak suka sakit tuh badan, terus mual juga. Soalnya kalau digangguin kayak gitu, kayak bau bangke ada, bau kentang kayak gitu, ada bau busuk aja yang kayak gitu. Sampai dulu dia sempet nggak mau makan 1 hari ngeliat pocong. Ini penuh darah, belatung, udah serem banget mukanya. Kayak yang di film-film gitu, bener? Iya. Cuma aku diem, ya Allah itu apaan? Bener apa enggak sih? Kalau misalkan ini mimpi cepetan dong bangun. Kayak di pikiran tuh kayak konyol sendiri. Ya Allah ini apaan? Pas tengok gini, katanya kan kayak orang pinter gitu. Kalau kita ketemu pocong itu kan katanya nggak boleh ditatap muka. Katanya suka buang air liur. Katanya bahaya. Katanya sih. Oh gitu ya. Aku juga kan kurang tahu pas. Ya lagian kalau ketemu pocong rasanya nggak mungkin deh kalau saya mah tatap muka. Takut ya. Takut juga. Pas dilihat kok banyak belatung yang pada jatuh. Dari situ baca-baca terbang. Ini berarti nyata bener ngelihat pocong. Ini bukan mimpi. Sampai nyubit-nyubit sendiri, sampai sama si kakak dicubit. Bener kan tuh mimpi? Enggak, emang ngeliat apa? Pocong. Mana pocongnya? Nggak tahu, udah pergi ke atas kosan. Karena di pinggir rumah itu ada kosan. Ada kosan di situ. Posisinya tuh yang itu kan 2 tingkat. Nah yang paling atas belum dibangun, masih angker lumayan lah. Baik Mbak Mimi. Kalau saya tanya terus, saya yakin pasti cerita Mbak Mimi sangat banyak sekali. Terima kasih sudah jadi narasumber malam sekarang. Ya. Bagi kalian yang menonton di rumah, dari cerita ini kita mendapat informasi tambahan bahwa di alam jin sekalipun ada tempat-tempat ibadah, bahkan katanya ada ustadznya juga. Dan menambah kita keyakinan bahwa yang goib dan alamnya itu adalah nyata. Tetapi selalu ingat bahwa ada yang lebih goib lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalulah untuk meminta pertolongannya dan berdoa kepadanya agar kita selalu bisa diselamatkan dalam setiap mara bahaya. Saya Hendra Nur Cahya, kisah goib mundur.